Buat teman-teman yang nanyain HP 1 jutaan yang recommended banget, ini adalah smartphone-nya. Yang satu layarnya notch, yang satu water drop untuk stylenya ya. Jadi harganya itu mirip-mirip kisaran 1,1 hingga 1,3 jutaan. RAM-nya 3 GB teman-teman. Di video ini saya akan membandingkan keduanya, tentunya dengan unboxing dan review ringan ya. Jadi yang ini Umi Digi. Oke, langsung saja kita angkat box bagian atasnya. Video ini saya buat untuk teman-teman yang nanyain HP 1 jutaan yang paling recommended. Nah, ini juga. Nah, kalau teman-teman nyari yang layarnya lebar lebih dari 6 inch, yang ini lebih recommended. Tapi untuk resolusi layarnya lebih besar yang ini. Jadi untuk kerapatan atau kemulusan icon-iconnya lebih bagus yang ini. Tapi layarnya lebih lebar yang ini. Oke, langsung saja kita ambil kedua smartphone-nya. Kalau Doji 8 ini harganya paling mahal 1,3 ya, 1,3 jutaan. Kalau yang Umi Digi A3 ini itu paling mahal kisaran 1,2 juta. Tapi ada juga sih yang harganya 1,4 juta, ada juga, tapi tergantung yaitu tadi kurs dolar waktu saat kita beli. Dan beda toko, beda harga juga. Oke, kita lihat isi boxnya. Kalau Doji 8 dapatnya gini doang. Kalau Umi Digi A3 Pro berlapis-lapis ya. Secara build quality dari boxnya Umi Digi A3 Pro lebih bagus, lebih mewah lah. Karena ini ada busanya. Kalau ini ya cuma ginian doang ya. Tapi keduanya saling melengkapi. Harganya juga mirip-mirip. Ini ada SIM ejector, terus buku panduan. Ini punyanya Umi Digi A3 Pro. Taruh sini aja lah. Ini ada adaptor, modelnya kayak gini. Kalau punyanya Doji kayak gini, mirip ya. Ukurannya pun mirip. Cuma kalau Umi Digi logonya ada di sini, kalau Doji ada di sini. Cuma baliknya baru detailnya. Di sini polosan kalau punyanya Umi Digi. Kemudian untuk USB-nya, kalau punyanya Umi Digi micro, untuk punyanya Doji sama micro USB juga. Ini kabelnya merah, kepalanya hitam, kalau ini hitam polosan. Ini buku panduan dari Doji Y8. Ada kartu garansi. Tapi meskipun ada kartu garansinya, karena ini HP-nya impor ya teman-teman. Jadi ya untuk menggaransikan itu kita butuh untuk mengirim ulang ke luar negeri, kena biaya lagi ya. Kayak ini kartu garansinya. Kemudian SIM ejectornya kayak gini, punyanya Doji. Lebih unik gitu. Kalau punyanya Umi Digi ya kayak gitu tadi ya, sudah saya tunjukkan tadi. Oke, langsung saja kita bahas smartphone-nya. Ini disingkirkan aja, dirapikan terlebih dahulu. Nggak terlalu rapi sih, udah biarin aja nggak apa-apa. Langsung ke smartphone-nya. Kalau Umi Digi dapat soft case, kalau Doji ini dapat nggak ya? Nggak dapat teman-teman. Secara ukuran layar Doji Y8 lebih unggul ya, luasnya 6,1 inch. Kalau Umi Digi A3 Pro ini cuma 5,7 inch. Tapi untuk resolusi layarnya Umi Digi A3 Pro HD+, kalau yang Doji Y8 ini masih HD kalau nggak salah. Jadi untuk kerapatan layarnya Umi Digi A3 Pro lebih unggul, apalagi dengan layar yang lebih kecil. Jadi kelihatannya itu menu-menunya itu halus banget ya. Oke, langsung saja kita kletek untuk Doji Y8. Kemudian untuk Umi Digi A3 ini dilepas untuk soft case-nya biar kelihatan full bodinya jadi sama dengan Doji ya. Kemudian plastiknya ini biar kelihatan, ini warna phantom, kalau ini warna gold. Nah, bedanya kayak gini. Keduanya finishingnya sama-sama glossy ya, jadi elegan, kelihatan mewah banget. Dan untuk fitur keamanan juga sudah terbilang lengkap. Ada fingerprint scannernya, jadi tidak hanya face unlock aja. Oke, mari kita nyalakan untuk smartphone-nya. Ini juga dinyalain. Tunggu sebentar. Nah, kontrasnya terang banget teman-teman.
Mungkin saya akan skip dulu, saya akan redupkan kontras dari Doji Y8 ini biar area untuk rekaman di sekeliling ini kelihatan kayak tadi ya, nggak terlalu redup kayak gini. Kalau Umi Digi A3 Pro ini menggunakan Android 8.1 teman-teman. Mari kita cek di bagian sistem. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk Androidnya 8.1.0. Untuk update keamanannya tadi yang saya sebut di bagian sini juga bisa sih, di bagian sini sebentar. Bagian atas sendiri, oh ya ini nggak nyambung internet ya. Kalau nyambung nanti kelihatan kok update-nya. Kita lihat bagian sistem lagi. Nah, bisa dilihat ya, RAM-nya 3 GB di bagian sini. Kemudian ROM-nya 16 GB. Keduanya ini sama, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 16 GB. Tapi disediain slot micro SD eksternal di bagian sini kalau punyanya Umi Digi. Dan Umi Digi ini 3 slot ya. Ada 2 nano SIM, 1 buat memori eksternalnya. Jadi enak lah, bukan hybrid. Oke, kita ke Doji Y8. Ini adalah tampilan menunya. Bisa dilihat karena Androidnya sudah 9.0 atau Pi, jadi menunya itu lebih keren daripada Umi Digi tadi. Sebentar, ini saya hidupin dulu. Nah, bisa dilihat untuk menunya lebih keren punyanya Doji Y8 maksud saya. Tapi untuk warna ini relatif ya. Jadi sama-sama glossy, tapi kalau build quality Umi Digi A3 Pro ini saya lebih prefer, lebih recommended karena di sekeliling bodinya ini dibalut logam. Jadi bobotnya feelnya itu lebih berat. Meskipun HP-nya lebih besar yang Doji Y8, tapi bobotnya lebih berat yang Umi Digi A3 Pro. Untuk kameranya sendiri yang Doji ini agak lupa saya. Mari kita tes untuk kameranya. Fokus. Dan kita tes punya Umi Digi. Kalau penangkapan fotonya, jepretan foto lebih cepat punyanya Umi Digi teman-teman. Untuk hasil jepretan fotonya sih, kalau Doji 8 ini agak pucat ya. Kalau Umi Digi A3 Pro itu warnanya kelihatan lebih tajam. Kalau detail secara keseluruhan mirip-mirip teman-teman. Yang jelas Doji 8 agak putih gitu. Kalau ini warnanya lebih tajam. Bisa dilihat dari perbandingan shadow ini dan ini. Jadi beda ya. Kalau teman-teman lebih suka yang warnanya itu tajam, pilih Umi Digi A3 Pro, tapi layarnya ya cuma 5,7 inch, tapi resolusinya lebih tinggi ketimbang Doji Y8. Tapi Doji Y8 layarnya lebih gede. Keduanya saling melengkapi lah. Kembali lagi ke menu. Dan secara desain, ini bisa dilihat mirip-mirip tebelnya, tapi bobotnya Umi Digi A3 Pro lebih berat. Bagian atas, kalau Umi Digi A3 Pro terdapat seperti 2 garis antena. Kalau Doji Y8 ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian samping ada tombol volume dan on off. Di bagian bawah modelnya kayak gini. Kalau teman-teman lebih suka yang model dual speaker, yang jelas ini salah satu speaker yang salah satunya mikrofon ya. Cuma modelnya kayak gini. Kalau Umi Digi ini speaker, terus micro USB sama dengan ini, kemudian mikrofonnya kecil lubangnya, dan jack 3,5 mm nya ada di bagian bawah. Kalau Doji Y8 tadi di atas ya, di bagian samping yang lain. Nah, tempat SIM cardnya. Kalau Doji Y8 ini setahu saya hybrid ya, dua slot, satu bisa dikasih eksternal micro SD atau 2 nano SIM. Kalau ini 3 slot, lebih enak Umi Digi. Tapi secara keseluruhan ya kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau suka yang kompak, yang kelihatan elegan, sama-sama sih elegannya, cuma ini karena warna gold, jadi untuk perbandingan harusnya sama-sama dengan warna gold ya. Tapi karena warnanya beda ya saya kembalikan ke selera masing-masing. Kemudian oh ya, untuk kamera depannya ini 8 megapiksel, punyanya Umi Digi A3 Pro, belakangnya 12 ditambah 5.
Kalau punyanya Y8 ini depannya 5 megapiksel, kemudian di bagian belakang ini 8 ditambah 5. Jadi ya wajar kalau hasil kamera tadi lebih bagus punyanya Umi Digi A3 Pro ya, karena dari segi resolusi aja udah kelihatan. Secara keseluruhan untuk spek lengkapnya ada sih di balik boxnya ini. Nah, ini bisa dilihat. Untuk Androidnya yang Doji Y8 9, kalau A3 Pro masih 8.1. Untuk baterainya Umi Digi A3 Pro 3300 mAh, kalau Doji Y8 3400, lebih besar. Tapi karena layar dari Doji Y8 lebih gede, ya barangkali untuk keawetan baterainya saya cenderung kemungkinan ya itu lebih awet yang Umi Digi A3 Pro, meskipun ukurannya lebih kecil 100 mAh, tapi karena layarnya lebih kecil ya bisa jadi konsumsi daya baterainya lebih hemat. Nah, ini bisa dilihat speed dari prosesornya 1,5 GHz quad core. Kalau Umi Digi A3 Pro ini sama menggunakan MediaTek 6739 quad core dengan speed 1,5 GHz, 1,5 ya maksudnya. Jadi ya mirip-mirip untuk speknya, tapi desainnya beda. Tapi untuk kamera tadi lebih unggul A3 Pro ya. Jadi untuk pilihan itu kembali ke masing-masing teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video review singkat dan unboxing untuk perbandingan dari Doji Y8 dengan Umi Digi A3 Pro. Semoga yang mencari info ini sudah bisa menemukan jawaban pilih yang mana. A3 Pro lebih unggul dari segi kamera, sekaligus kalau layarnya sih relatif ya, karena ini notch, yang ini water drop, sama-sama poni kekinian. Jadi yang layarnya lebar bisa pilih Doji Y8, kalau yang kecil dengan style notch ya Umi Digi A3 Pro. Kalau RAM-nya sama 3 GB, ROM-nya 16 GB sama juga. Dan untuk layarnya sendiri kerapatannya lebih unggul yang Umi Digi A3 Pro ketimbang Doji Y8. Oke, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko TV sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko TV ini. Jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko TV, mungkin ada video saya yang belum teman-teman tonton. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.